Halo, saya Vanex Kapilia dari program Studi Manajemen. Kali ini saya akan membahas mengenai ukuran pemusatan dan letak data. Ukuran pemusatan data adalah sekumpulan data dari nilai tunggal yang representatif bagi keseluruhan nilai data atau dapat menggambarkan distribusi data tersebut, khususnya dalam hal letak atau lokasi. Nilai tersebut dihitung dari keseluruhan data bersangkutan sehingga cenderung terletak di urutan paling tengah atau pusat setelah data diurutkan menurut besarnya. Oleh karena itu, nilai tunggal tersebut sering dinamakan ukuran tendensi sentral. Nah, ada 3 macam dari ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus. Mean adalah perhitungan untuk menghitung nilai rata-rata pada data. Sedangkan median adalah nilai tengah atau data yang terletak di tengah-tengah pada data, baik itu data berkelompok maupun data tunggal. Yang terakhir adalah modus, yaitu nilai yang memiliki frekuensi terbesar dari suatu himpunan dan juga merupakan ukuran yang sering digunakan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi atau yang paling sering muncul. Lalu kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal mean. Dalam panen tomat, selama seminggu, seorang petani mampu memperoleh 50, 45, 34, 66, 45, 65, dan 43 kilogram dalam seminggu. Maka rata-rata hasil panen seorang petani tomat dalam seminggu adalah di sini ada rumus mean, yaitu X bar sama dengan sigma X per N. Sigma X di sini adalah total panen selama seminggu. Lalu N di sini adalah jumlahnya, yaitu dalam seminggu ada 7 hari. Lalu kita masukkan data-data ini ke dalam rumus mean, yaitu 50 tambah 45, 34, 66, 43, 65, tambah 43, lalu dibagi dengan 7, sehingga didapat nilai rata-rata adalah 49,4 kg. Lalu setelah itu, masuk contoh ke soal kedua, yaitu soal median. Di sini soal mediannya adalah soal median data berkelompok. Dari survei 100 dapat diketahui data sebagai berikut. Pertama, di sini ada kolom frekuensi kumulatif. Nah, untuk mencari mediannya, karena di sini hasil survei 100, bisa kita simpulkan bahwa mediannya adalah 50. Jadi, median atau kelas mediannya berada di kolom yang berwarna orange ini, yaitu di frekuensi kumulatif 62. Lalu kita akan mencari tepi bawahnya atau ini, yaitu 6 dikurangi 0,5, yaitu didapat hasil 5,5. Setelah itu juga ada di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 35, dan panjang interval sepanjang 5. Lalu kita masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus median, yaitu 5,5 dikurangi jumlah frekuensinya 100 bagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 35, lalu dibagi dengan frekuensi pada kelas median, yaitu 27. Lalu dikalikan dengan panjang interval, yaitu 5. Setelah itu dijumlahkan sehingga diketahui hasilnya, yaitu 8,2, sehingga median dari pengeluaran per bulan 100 orang yaitu 8,2 juta per bulan. Nah,
kita masuk ke soal contoh ketiga, yaitu soal modus. Untuk mencari modus di sini sangat gampang. Pertama kita harus mencari letak kelas modus, yaitu di sini frekuensi yang paling banyak adalah 40, berarti kelas modusnya adalah di kotak yang berwarna orange ini. Sama seperti median, kita harus mencari tepi bawahnya, yaitu 3,5, dan panjang intervalnya yaitu sebesar 3. Nah, di sini ada D1 dan D2. D1 itu apa? D1 itu adalah selisih antara frekuensi dengan frekuensi yang sebelumnya, yaitu di sini 40 dikurangi 36, diketahui bahwa D1 adalah 4. Sedangkan D2 adalah nilai selisih dari frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi setelahnya, yaitu 25. Didapat D2 sama dengan 15. Lalu kita masukkan saja nilai-nilai ini ke dalam rumus modus, sehingga dapat dihitung dan mendapatkan hasil yaitu modus 4,1. Jadi modus pembelian dari solar selama sehari yaitu 4,1 liter. Kita beralih ke ukuran letak data. Ukuran letak data adalah ukuran letak suatu rangkaian data yang merupakan ukuran yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Ukuran letak data dinyatakan dalam fraktil. Fraktil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada kuartil, desil, dan persentil. Rumus mencari kuartil, desil, dan persentil pada data tunggal tidak sama dengan rumus mencari nilai kuartil, desil, dan persentil pada data berkelompok. Untuk menentukan nilai ukuran letak data harus kita urutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini ada macam-macam ukuran letak data yang seperti telah disinggung sebelumnya, ada kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah metode yang membagi letak data menjadi 4 bagian yang sama besar, dan setiap bagian sebesar 25%. Kuartil ini dilambangkan dengan Q. Selanjutnya, desil adalah metode yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar atau membaginya menjadi 10%. Yang terakhir, persentil adalah metode yang membagi menjadi 100 sama banyak. Kata persentil ini berasal dari kata persen atau 1/100. Kita masuk ke contoh soal. Di sini disajikan contoh soal data berkelompok. Berdasarkan data di atas, hitunglah kuartil ke-1 atau Q1. Di sini ada tabel frekuensi kumulatif. Sebelum itu, kita harus mencari di mana letak Q1. Itu dengan cara, karena ini Q1 kuartil, jadi kuartil itu membagi datanya menjadi 4 sama besar. Itu kita dapat menggunakan rumus 1/4 dikalikan dengan N, yaitu di sini N-nya 72, sehingga didapat nilai 18. Karena letaknya sudah diketahui, kita harus mencari kelas di mana kuartilnya berada, yaitu di kolom yang berwarna merah ini. Karena 18 berada di antara nilai 20 ini. Selanjutnya kita akan mencari tepi bawahnya. 69,5, dan juga panjang intervalnya yaitu 10. Lalu kita masukkan data-data ini ke rumus kuartil. Tepi bawahnya 69,5.
Tambah tadi kita sudah menghitung di sini 1/4 kali N, didapatkan hasil 18. Lalu dikurangi dengan 14. 14 ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu di sini sebesar 14. Lalu dibagi dengan frekuensi kelas kuartilnya, yaitu 6. Dikalikan dengan panjang interval 10. Kita jumlah dan dapat hasil sebesar 72. Jadi kuartil ke-1 dari data berkelompok ini adalah 72. Selanjutnya desil. Desil pada contoh soal ini adalah data tunggal. Terdapat sebuah data yang telah diurutkan menjadi ini datanya. Berapakah desil ke-7? Nah, sama seperti kuartil tadi, kita harus mencari di manakah letak D7 ini. Yaitu dengan membagi data ke-7, 7 kali N plus 1. N di sini 10. Jumlahnya semuanya 10 ditambah 1 dibagi dengan 10 karena desil ini tadi membagi data keseluruhannya menjadi 10% atau per 10. Lalu di jumlah dan mendapat nilai 7,7. 7,7. Lalu data ke-7 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini terdapat data ke-7 yaitu 55. Namun data ini belum terlalu tepat sehingga kita harus mencari persisnya di mana, yaitu dengan menjumlahkan 55 ini tadi dengan 0,7 dikalikan dengan data ke-7, data ke-8 dikurangi data ke-7 yaitu 60 dikurangi 55. Sehingga dapat diketahui hasilnya menjadi 58,9. Sehingga desil ke-7 dari data tunggal ini tadi yaitu 58,9. Yang terakhir persentil. Contoh soal persentil di sini juga terdapat data tunggal. Datanya sebagai berikut. Lalu hitunglah persentil ke-30. Sama seperti tadi, yang sebelumnya kuartil dan persentil, kita harus mencari letak P ke-30. P30 sama dengan 30 dikali jumlahnya 10 tambah 1, lalu dibagi dengan 100. Karena di sini persentil, jadi harus dibagi dengan 100, sehingga diperoleh hasil 3,3. Dimanakah letak data ketiga, yaitu data ketiga adalah 34. Lalu kita masukkan ke rumus persentil 34 ditambah 0,3 karena tadi ini lebih 0,3, jadi di sini ditulis 0,3. Lalu dikalikan dengan data ke-4 dikurangi data ke-3 karena 0,3 ini berada di antara ini. Lalu dapat diketahui hasilnya 34,9. Jadi nilai persentil ke-30 adalah 34,9. Itu tadi mengenai ukuran pemusatan data dan letak data. Terima kasih, semoga bermanfaat.